Awalnya kita memang pembelian kuda itu memang difokuskan atau ditujukan untuk ke PON 2024. Dia masih umurnya masih 3 tahun pada waktu itu. 3 tahun, nah nanti kita gambling lah ibaratnya. Kita mau fokus ke derby atau tetap fokus ke PON. Karena waktunya hanya 2 bulan. Juli udah derbynya dia, puncak. Kita pembelian bulan Juni. Kita pertimbangan sama bos, kita mau lari kemana ini. Kita putuskan bahwa, dan dengan tim DKI kita putuskan Domi tetap konsen ke atau fokus ke PON. Nah untuk itu kita korbankan derby dia. Kita bulan Juli awal udah berangkat ke Aceh pada waktu itu. Nah sampai sana kondisi bagus, kuda makan bagus, jadi tidak ada penurunan atau drop, tidak ada, bagus kondisinya, alhamdulillah. Dan di puncak PON, alhamdulillah dia menang, dapat emas. Bismillah, dominator. Kenapa dominator yang kita pilih? Karena pada waktu itu kuota yang dibutuhkan DKI itu untuk kelas B sprint. Otomatis kita fokus untuk cari kuda sprinter kan. Nah, dan dia pas dengan ukuran dulu 158 cm. Sesuai dengan kuota atau kebutuhan tim DKI. Nah untuk itu saya suruh milih siapa yang cocok untuk kelas sprint, karena yang kuota yang kosong sprint pada waktu itu. Nah saya lihat confirmation-nya atau anatominya lebih ke dominator kalau untuk kelas sprint. Nah untuk itu kita putuskan tim, dan juga yang jelas saya sebagai pelatih ambil keputusan kita ambil dominator untuk di kelas sprint 1200 meter. Itu tak kasih nama kerbau kalau jalan itu mas, itu kayak kerbau kalau dituntun itu cuma pelan, kayak bukan seekor kuda sprinter gitu ya, jadi santai, tenang banget. Nah dari situ kita ambil nama atau julukan si kerbau merah, karena sifatnya kalau dituntun itu atau nggak punya perangai yang nakal gitu loh, santai kudanya, rileks, temperamennya rendah. Tapi begitu dia race atau keluar gate udah top speednya bagus, akselerasi gate-nya bagus, ketahanannya bagus, dan punya mental juara menurut saya. Tenang saja saudara-saudara, dominator 3 panjang ke depan, dominator mendominasi pada porsi pertama. Kenapa tuh punya mental juaranya, dilihat dari mana tuh? Jadi dia nggak pernah mau kalah, ya meskipun dia pernah kok dia dalam kondisi nggak prima mas. Waktu dia lari di Bantul tuh kemarin kita waktu di Jateng Derby, sebenarnya kita nggak mau lari itu. Saya program untuk lari di Bantul TC1, tapi bos bilang udah larilah, lama nggak lari, pengen lari, kangen sama larinya dia. Otomatis dengan waktu hanya 2-3 minggu nggak sampai, kita setting dia untuk menuju lari ke Jateng Derby. Otomatis semua ibaratnya program latihan, makanan dia dalam arti masa otot dia dan lain-lain belum siap sebenarnya. Itu belum top perform. Tapi alhamdulillah juga kita bisa menang dan bisa balas kekalahan yang ada di Bantul. Dari win yang 5 kali itu ya mas, pasti ada dong yang paling yang paling bikin senangnya tuh lebih-lebih lah mas. Yang aku paling gimana ya, sebenarnya udah gak bisa ngomong kalau udah ngomongin waktu race itu ya Jateng Derby kemarin. Karena di Bantul di seri 2, kejuaraan seri 2, kita foto finish sama Princess Gavi yang cuma selai rambut lah, setipis tisu bener. Itu sampai steward aja memutuskan agak sedikit lama karena memang sangat tipis. Nah itu udah lah, ya tahu sendiri di media sosial udah hujatan ini pasti kan. 7 hari saya ibaratnya udah kayak orang gila saya, kayak kehilangan jati diri saya. Dengan kekalahan dia udah, waduh, kena, ibaratnya mental saya kena. 7 hari itu saya mikir, kalau saya terus-terusan gini, saya nggak bisa buktiin dong kalau udah ini benar-benar sebenarnya hebat. Saya putar otak, gimana caranya bisa menang lagi, saya atur ulang latihan dan lain-lain, sistem lain kita rubah. Nah akhirnya alhamdulillah
di Jateng Derby itu kita bisa menuntaskan hutang yang belum terbayar dan akhirnya lunas. Kita win 5 panjang kuda. Sampai hilang jati diri ya yang waktu. Bener Mas, satu minggu itu udah kayak orang gila, saya udah nggak tenang lah. Ibaratnya tuh gini salah, hujatan gitu. Maaf ya, aku nyebut buka TikTok aja udah isinya, aduh, udahlah, aku harus seminggu itu stop. Saya harus gimana caranya, harus merubah kuda ini kembali ke performan dia, balikin nama dia. Yaitu alhamdulillah tercapai di Jateng Derby kemarin. Nah Mas, menarik, putar otak. Gimana caranya biar bisa ngebalas kekalahan yang Ya. di situ ya Mas. Jadi penasaran, apakah pergantian joki itu jadi hasil dari salah satu putaran? Ya itu juga salah satu dari pertimbangan. Bukan sebenarnya kita apa sih salah kita ibaratnya, ataukah human error atau memang sistem yang salah. Nah, kita review lagi, kita timbang-timbang, kita coba semua dari segala sisi. Tadi saya bilang dari faktor makanan, dari obatnya mungkin, dari sistem latihan kita. Nah itu kita cek semua. Akhirnya kita menemukan kombinasi yang tepat. Dan akhirnya bisa kita buktikan di Jateng Derby 2026. Tapi dari kemenangan itu, ketika ke race selanjutnya ganti lagi di jokinya. Kenapa Mas? Nah itu sebenarnya gini Mas, kita kan memang program kita menggunakan Angel itu, kita program untuk Porda 2026 di Jabar. Kenapa kita pakai Angel? Memang yang sudah kita daftarkan Domi menggunakan joki Angel. Otomatis kita harus trial dong. Ya, terus trial harus nyoba, ini joki harus nyoba kuda ini karena belum pernah naik. Nah, waktu di Jateng Derby kenapa pakai Fajar Walangitan? Karena 3 race sebelum race-nya Domi, Angel Marasid ada insiden. Dia jatuh kan. Nah, putar otak lagi dong saya. Harus cari joki yang sesuai dan terlihat bisa bawa, dalam arti punya skill yang sprinter juga, cocok dengan kuda ini. Hanya saya punya waktu setengah jam untuk memutuskan siapa yang harus naik. Karena kan udah ada regulasi maksimal 7 ekor per hari kan Mas joki. Nah di situ kita harus putar otak lagi karena saya tanya beberapa joki udah full. Udah sesuai kuota 7, otomatis harus cari siapa yang masih kosong. Pada waktu itu tak tanya Fajar Walangitan baru naik 5, masih ada 2 kuota. Saya tanya, mau nggak kamu naik Domi? Sudah siap pelatih. Saya harus izin lagi ke pelatih yang lain dan plus ke bos atau owner yang menggunakan jasanya Angel. Akhirnya semua kasih izin, ya akhirnya kita pakai Fajar Walangitan. Itu pun dadakan ya? Dadakan. Yang direncanakan awalnya Angel. Kita udah tertulis di buku resminya Angel juga. Nah itulah kenapa kita harus think fast dalam memutuskan, karena pacuan ini ya sekarang kita tahu tuh Mas, wah sangat ketat. Dengan regulasi-regulasi baru yang ada, kita harus memang harus berpikir, cepat memutuskan dan sematang mungkin dalam pengambilan keputusan. Alhamdulillah dengan pergantian cepat itu hasilnya tetap bagusnya itu loh. Alhamdulillahnya itu. Ya Tuhan sayang sama saya itu sayang banget. Logikanya belum pernah naik, tapi sekali naik langsung menang. Nah itulah, itu rezeki Mas. Apalagi di 2 race pembuka Ya. Dominator Alhamdulillah. juara 1 terus. Seneng dong, stresnya udah Banget. itu dong. Ya sekarang confident saya. Makanya ini pacuan kali ini memang paling panas ini Mas. Ini kelas paling panas, paling bergengsi. Mungkin 2000 pun bisa gengsinya lebih kalah dengan Asprin ya. Karena bisa disebut seperti itu Mas? ya karena kuda-kuda yang lari di situ kuda-kuda yang pernah juara semua, kuda-kuda juara semua. Ada Dominator, Borgudeta, Triple S, terus ada Divona, ada lagi Dewa United, dan juga Sydney All Star. Kuda yang mempunyai perform bagus dan punya speed yang sangat mumpuni. Nah itulah ini kenapa ini perang bintang, saya sebut perang bintang karena nanti kuda-kuda hebat akan turun di Asprin. Dendam apakah akan terbalaskan saudara-saudara? Borgudeta Dominator, Borgudeta Dominator dan Win Divona.
target selanjutnya yang paling dinanti apa Mas untuk kuda Dominator? Ya untuk Dominator yang saya masih punya utang ya Super Sprint nanti di kejuaraan seri 2. Karena di tahun kemarin kita kalah, kita runner up tipis dengan Princess Gavi, ya tahun ini pengennya bisa merebut tahta yang terlepas di tahun kemarin. Dan nanti tidak menutup kemungkinan di tahun depan dia akan pindah kelas. Wih, kemana tuh Mas? Ada pokoknya nanti.